Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Nah, malam hari ini kita berjumpa kembali. Malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Tema pelajaran kita malam hari ini adalah firman mengubah daging. Ya, firman mengubah daging. Nah, apa artinya firman itu mengubah daging? Ya, nah Bapak Saudara, kita tahu ya bahwa kita sedang bicara tentang masalah cloning ya. Bagaimana perubahan kehidupan kita untuk diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Disempurnakan ya. Kita tahu ketika manusia itu jatuh dalam dosa, keadaannya semakin merosot. Jadi ketika Adam itu pertama kali diciptakan oleh Allah, Alkitab mengatakan dan memberi penjelasan kepada kita semuanya. Ketika Adam itu dibuat, patung Adam itu dihembusi dengan nafasnya Yehova atau nafasnya Tuhan Yesus. Ya, nah setelah mendapatkan nafas Tuhan Yesus itu, lalu Alkitab memberikan keterangan untuk manusia itu. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, tapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa dan terus semakin berdosa, puncaknya ada di dalam Kejadian 6. Ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ya Allah melihat, Allah menilai tentang kondisi manusia. Ini kata Tuhan. Tuhan bilang begini, manusia itu daging. Ya, manusia itu daging. Ya, sekali lagi, manusia itu daging dan umurnya hanya 120 tahun saja. Nanti Anda baca sendiri itu ayatnya. Dalam Kejadian 6, ayat yang ketiga itu, Alkitab memberitahu kondisi manusia yang sebenarnya kala itu dan keturunannya sampai hari ini. Nah, inilah yang terjadi. Ya, bahwa kondisi daripada manusia itu adalah daging. Nah, oleh sebab itu, untuk mengembalikan citra Allah di dalam diri manusia yang sudah semakin jahat dan semakin menjadi daging dan daging itu, Bapa dengan kasih-Nya yang besar, Dia mengutus Tuhan Yesus untuk turun ke muka bumi. Ya, kalau Anda lihat dalam Injil Yohanes, ya dikatakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kalau Anda baca seluruhnya, nanti Anda akan melihat ya pertama begini. Ya, dikatakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terjemahan lain mengatakan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Untuk apa firman itu menjadi dan Tuhan Yesus itu sering saya ibaratkan seperti orang main jungkat-jungkit itu ya. Di mana ada satu yang di bawah dan ada satu yang di atas. Ketika yang di atas itu turun ke bawah, itu akan mengangkat yang tadinya ada di bawah. Betul? Nah, kondisinya sekarang seperti itu. Kenapa firman itu harus menjadi daging? Ada misi. Ya. Sekarang malam hari ini kita akan belajar bagaimana firman yang turun itu mengubah daging. Nah, nangkep ya? Jadi tentang judul ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai memahami. Makanya harus saya jelaskan dari asal muasalnya bagaimana kondisi manusianya dulu, nah, terus semakin jahat sehingga Tuhan katakan manusia itu daging dan daging itu semakin rusak. Coba Anda taruh daging itu ya di luar gitu, lambat laun apa? Busuk, betul nggak ya? Dan banyak ulatnya dan baunya akan tidak sedap seperti itu. Kenapa? Ya daging seperti itu. Nah, saudara, oleh sebab itu Allah memberikan kehidupan supaya nggak bau, supaya nggak rusak. Diubahlah daging itu, ya, diperbaharui daging itu. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan melihat ya tentang tema ini, tentang firman yang mengubah daging. Amin. Nah, saudara, kita ya
firman yang mencipta, ya kita tahu firman itulah yang mencipta segala sesuatu. Ini tentang kuasa daripada firman untuk kita pahami lebih dahulu. Firman itu adalah kuasa atau yang menciptakan segala sesuatu. Kita telah mengerti bahwa firman Allah telah menjadikan segala sesuatu. Bahkan firman itulah juga yang membuat Yesus ada. Dan kemudian firman yang keluar dari Tuhan Yesuslah yang telah menjadikan segala yang telah ada. Nah, saudara, jadi awal segala sesuatu itu memang adalah Bapa sendiri yang adalah Roh. Lalu Bapa itu berfirman, ya. Bapa itu berfirman. Nah, dari firman itu terjadi banyak aspek, banyak sesuatu. Termasuk Tuhan Yesus itu juga awalnya adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Oke, baca dulu ya di sini. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pertama kita perhatikan, ya, firman itu memiliki kekuatan, firman itu memiliki power, firman itu memiliki otoritas. Sehingga dikatakan pada mulanya adalah firman. Siapa yang berfirman pada mulanya? Yang ada sebelum segala sesuatu adalah Bapa. Makanya disebut Bapa segala roh. Nah, Bapa itulah yang mulanya berfirman. Ya, kalau Dia berfirman, maka keluarlah firman dari Bapa itu. Ya, dan firman yang keluar dari Bapa itu bentuknya roh. Kita tahu ya, perkataan firman adalah roh. Jadi Bapak ngomong, berfirman, lalu ada roh. Ya secara kasat mata nggak kelihatan. Tapi di alam roh ada wujudnya, ada materinya dalam bentuk roh. Ya saudara, Anda nggak percaya ya, mungkin belum mengerti tentang mekanisme ini. Setiap perkataan itu ada buktinya. Setiap perkataan itu ada bentuknya, setiap perkataan itu ada wujudnya, tapi di alam roh. Ya, sekali lagi ya. Setiap perkataan itu ada bentuknya, ada wujudnya, ada materinya. Tidak di alam materi, tapi di alam roh. Kenapa kalau orang ngomong, lalu sebentar lagi terjadi sesuatu seperti apa yang dia ucapkan itu? Nah, saudara, karena di alam roh itu sudah terbentuk mekanismenya seperti apa yang telah Anda ucapkan itu. Walaupun matamu secara fisik tidak melihat tentang apa yang Anda ucapkan itu sudah ada atau belum, ya. Nah, tapi saudara, nanti ada yang merealisasikan sehingga terwujud dari apa yang telah Anda katakan itu. Nah, itu realitanya seperti itu. Jadi ketika Bapak itu berfirman, ya, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Dalam Ibrani 1 ya, ayat yang ketiga, 4, Anda boleh baca itu nanti. Disitulah Allah Bapa berfirman, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Kalau ada orang tanya, pada hari itu atau pada hari ini itu kapan? Itu adalah masa kekekalan. Di mana satu orang pun tidak ada yang mengetahui yang disebut hari itu. Tapi pernah terjadi. Sehingga Alkitab mencatat, pada hari itu aku, ya, hari ini aku memperanakkan anakku. Itu firman-Nya. Dan apa yang diucapkan itu membentuk sebuah realita di alam roh seperti kriteria dari ucapannya tadi itu.
memperanakan anakku. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud Yesus. Makanya Yohanes tadi katakan, firman itu setelah keluar dari Bapa, sekarang bersama-sama dengan Bapa. Ya, firman itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, setelah firman itu bersama-sama dengan Bapa, lalu Bapa berkata kepada firman yang disebut anak itu, "Nah, sekarang aku beri pendelegasian. Kamu boleh mencipta segala sesuatu." Nah, setelah itu si anak atau si firman itu menciptakan segala sesuatu. Boleh dikatakan bahwa langit, bumi, dan segala isinya itu adalah ciptaannya Tuhan Yesus yang tak lain tak bukan adalah Sang Firman. Amin. Jadi langit terjadi karena apa? Karena firman. Ya. Baik karena diucapkan oleh Tuhan Yesus maupun yang menciptakan itu sendiri adalah firman juga. Yesus itu adalah firman. Firman yang berbicara kala itu, jadilah langit, jadilah laut, jadilah gunung, dan sebagainya. Nah, disitulah terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sang Firman atau Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, mari kita melihat dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ya. Perhatikan di sini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, ini sebuah mekanisme yang diungkapkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, ya, tentang kuasa atau kekuatan daripada sebuah firman. Dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Nah, saudara, jadi ada sesuatu ya, progres yang terjadi. Ketika firman itu diucapkan, itu ibaratnya seperti embun atau salju atau hujan yang turun mengairi, membasahi bumi itu sehingga membuat tanah itu jadi subur. Lalu semua tanaman boleh hidup karena adanya air yang turun itu. Dan Tuhan katakan tadi, dari mulutku akan memberikan sebuah dampak. Dampaknya apa? Ada progres, ada kehidupan, ada perubahan, ada pertumbuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara, selama beberapa tahun ini kita melakukan, selama pandemi ini ya, kita melakukan Zoom meeting, lalu setiap hari Senin sampai Jumat, pernah hari Senin sampai Minggu, ya. Dan saya kurangi 2 hari dari Senin sampai Jumat. Kita selalu bertemu setiap malam 7:30 sampai jam 10 malam untuk membahas kebenaran-kebenaran firman dan bertanya jawab, sharing tentang firman dan sebagainya. Sekarang, dampak kuasa firman itu pernah terjadi nggak dalam kehidupan Anda? Nah, kenapa nggak terjadi dalam kehidupan Anda? Yang sudah terjadi, ya puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau firman yang Anda dengar, firman yang Anda terima, tak pernah mengubah kehidupan Anda. Firman Tuhan katakan, ya, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Harusnya ya, ada imbas, ada dampak ketika seseorang boleh mendengar kebenaran firman itu.
Amin. Ada pertumbuhan, ada perubahan, ada pertobatan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena berbagai macam bentuk firman yang telah kita bahas dari segala macam tema itu, harusnya semua itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ada beberapa orang itu ya, kadang-kadang kalau dengar firman Tuhan itu, dia hanya mencari sebuah alasan nantinya akan dipakai untuk membela diri atau menyalahkan orang lain. Ada seperti itu ya. Tipe seperti itu nggak pernah berubah dalam kehidupannya. Jadi umpama dia duduk dengan istrinya, ya sampingnya gitu, nanti kalau dengar firman Tuhan, nanti istrinya, tuh buat kamu tuh buat kamu tuh. Nggak pernah itu, buat saya nggak pernah. Selalu buat ini, lalu nanti kalau ada ini, itu buat tetangga saya, oh itu buat anak saya, oh itu buat itu, oh itu buat anak buah saya. Nah, terus dicatat baik-baik. Nanti dalam ruang diskusi dia nanya, tujuannya nanya untuk memperjelas supaya dia bisa menuduh atau menegur orang itu, menghakimi orang itu lebih tepat lagi. Nah, saudara, coba sekarang ya, ubah ya cara merespon firman. Bapak Surgawi, hari ini aku buka hatiku. Biar firman ini untukku. Amin. Firman ini untukku. Nah, memang kadang-kadang firman ini boleh memberkati Anda, boleh Anda bagikan juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Tapi firman itu kan pedang bermata dua, betul? Nah, untuk Anda juga untuk sesama Anda. Mulai belajar dulu. Terima dulu untuk hidup Anda. Ya. Ada dampak ketika firman itu mengalir, jatuh atau didengar oleh seseorang. Firman itu memiliki kekuatan. Tadi dikatakan untuk menumbuhkan, membuat subur, mengairi, menyegarkan, dan sebagainya. Itu fungsi kekuatan daripada firman. Nah, saudara, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku, kata firman Tuhan, dengan sia-sia. Artinya apa? Setiap firman yang ditaburkan, gak ada yang percuma. Walaupun ada orang yang meremehkan. Beberapa kali, saudara ya, ketika Tuhan menaruh sesuatu kepada saya, lalu saya sampaikan kebenaran itu, ketika saya harus khotbah di satu tempat atau sebuah gereja, lalu mereka tidak bisa menerima paham itu. Lalu mereka mulai menghina, ya, apaan tuh? Apalagi tentang barang tumpas, dunia orang mati. Tapi kalau Tuhan yang suruh untuk menyampaikannya, saya nggak peduli, saudara. Ya, orang menolak kebenaran itu. Ya, saya percaya apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, firman-Nya itu tak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Hanya waktu nanti yang akan membuktikannya. Saya hanya sabar saja. Ya, ternyata Bapak Saudara, kurang lebih 7 atau 8 tahun kemudian, orang yang menolak itu, dia mengalami sebuah masalah dalam kehidupannya. Yang menyelesaikan dalam masalahnya adalah kebenaran yang dia dengar 8 tahun yang lalu, yang dia tolak dan dihina itu. Ngerti sudah maksud saya? Ya, mereka melihat buktinya. Lalu saya bilang, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Hanya waktu yang membuktikannya. Entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun, entah itu 10 tahun, 40 tahun, firman itu pasti digenapi. Amin. Nah, jadi kalau Anda menabur firman, walaupun ditolak, jangan sedih. Tugas kita hanya menabur. Tugas kita hanya menyampaikan. Dan firman itu sampai kepada alamatnya. Itu cukup. Ya, tentang orang itu merespon dengan baik, bertobat atau tidak. Itu bukan urusan kita yang paling penting. Yang paling penting adalah kita taat ketika Tuhan suruh menyampaikannya. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang turun kepada mereka. Yang membuat mereka hidup,
yang membuat mereka segar, yang membuat mereka bertumbuh, diperbaharui, dipulihkan dalam kehidupan mereka, dan sebagainya. Ada kuasa di dalam firman itu. Firman itu mampu mengubah segala sesuatu. Amin. Nah, kenapa? Ya, dikatakan tadi ayat 11-nya, ya, baca lagi ya. Ayat 11 ini bagus sekali. Ini sering dipakai oleh beberapa orang, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika Tuhan menyuruh atau menyampaikan firman-Nya melalui seseorang, ada kehendak Allah, ada keinginan Allah, ada kepentingan Allah di dalam firman itu. Apa tujuan Allah? Agar Anda menyampaikan sesuatu supaya didengar oleh seseorang itu. Orang yang menerima itu adalah target yang Tuhan sedang ingin mau ubah atau perbaiki atau pulihkan dalam kehidupan mereka itu. Nah, Bapak Saudara, jadi tidak ada sia-sia, ada kekuatan di dalam firman. Makanya tadi, firman itu nanti akan mengubah daging. Firman itu nanti akan mampu untuk mengubah, memperbaiki taraf kehidupan manusia. Amin. Nah, Saudara, termasuk ya, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ternyata sudah diatur oleh firman. Contoh ya, hal makanan ya, tentang makanan manusia. Makanan manusia dari masa ke masa telah ditentukan atau telah didefinisikan oleh firman Allah. Ya. Jadi ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, tentang hal makanan itu Allah juga berfirman. Ya. Adam ditaruh di Taman Eden, soal tentang apa yang menjadi bagian atau apa yang boleh dimakan oleh Adam itu, Allah juga berfirman. Ya, nah semua kita lihat ya malam hari ini tentang makanan manusia. Oke, semula makanan manusia itu hanya tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ya, ini semula makanan yang ditentukan oleh firman, yaitu tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ayatnya di sini dalam Kejadian 1 ayat 29. Yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi manusia pola makannya itu juga diatur oleh Allah. Ya, tujuannya apa? Allah mengatur pola makan dari manusia ini supaya manusia itu sehat. Karena Allah yang mendesain, Allah yang membuat manusia itu, dia tahu makanan apa yang cocok dengan tubuh Anda. Ya, makanan apa yang cocok dengan tubuh Anda. Nah, sekarang kalau Anda pilih makanan, kan Anda nggak pernah berpikir makanan apa yang cocok dengan sel tubuh Anda, kan? Yang Anda pikirkan adalah mana yang paling nikmat, mana yang paling lezat, mana yang paling murah. Udah enak, lezat, ujung-ujungnya murah, mana ada, enggak loh. Warteg kali ya. Nah, ya. Oh ya, jadi yang dipikirkan kalau pola makan itu bukan tentang yang cocok untuk kesehatannya, tapi apa yang nikmat ya, apa yang enak ya. Nah, kalau bisa yang enak dan lezat itu yang paling murah. Nah, sekarang kita lihat. Tentang makanan, ternyata Allah sudah atur dari awal. Dia sudah berfirman kepada Adam kala itu, yang menjadi makananmu adalah semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, nah, di sini saya beri contoh gambar-gambar di sini ya. Nah, ini kan tentang
tumbuh-tumbuhan atau buah-buah yang ada biji-bijiannya ya. Ada kacang hijau, ada kacang kedelai gitu ya, ada mete, ada kacang tanah ya. Aduh ya, ada yang kacang merah itu buat es dan bronebun gitu ya. Nah, ada apa ini? Kuaci. Nah, pokoknya yang berbiji-bijian gitu ya, ada kedelai seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Saudara bisa simpulkan ya. Pasti Bapak Saudara lebih tahu tentang jenis-jenis makanan atau buah-buahan yang ada bijinya. Amin. Nah, atau googling saja nanti akan tahu apa saja sih ya tumbuh-tumbuhan yang biji-bijian. Itu dulu menjadi sebuah makanan bagi manusia. Ya. Jadi makanan manusia awal itu adalah biji-bijian. Ya, tumbuh-tumbuhan yang ada biji-bijiannya itu. Nah, Saudara, itu pola makan awal, pola makan dasar dari manusia itu. Tapi Saudara, ya, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, sesudah kejatuhan manusia, mereka makan tumbuh-tumbuhan di padang dan kemudian apa saja, ya. Jadi setelah dia jatuh dalam dosa, manusia itu mulai makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran. Sebelumnya bukan sayur-sayuran yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia makan, yaitu biji-bijian. Tapi ketika mereka mengembara, ya, nah mereka mulai makan sayur-sayuran. Tumbuh-tumbuhan itu mulai dimakan. Ini mulai ya ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Berikutnya. Nah, kemudian apa saja sampai setelah banjir Nuh ditetapkan, kembali manusia makan segala yang bergerak dan hidup sebagai tambahan semua tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, yuk kita lihat beberapa ayatnya dalam Kejadian 3:18. Ini firman ketika manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, jadi kriterianya sudah berbeda ya. Kalau awalnya di sini yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji saja atau pohon-pohon yang buahnya berbiji. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah berfirman, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, Saudara, tumbuh-tumbuhan di padang itu termasuk tumbuh-tumbuhan liar ya. Yang ada di padang itu akan menjadi makanan mereka. Nah, Saudara, terus zaman Nuh ya, suatu kali mereka ini setelah keluar dari kapal ya, mereka kehabisan makanan. Sementara tanah itu belum siap ditanami. Kenapa? Baru direndam oleh air selama 120 hari ya. Itu tanahnya kan jadi berlumpur gitu ya, masih lembek seperti itu. Jadi nggak bisa ditanami saat itu. Jadi untuk menunggu tanah itu sampai pulih padat lagi dan boleh ditanami, setelah ditanami benih nanti nunggu tumbuhnya dan sebagainya, itu kan membutuhkan waktu ya. Contoh ya, orang kalau tanam padi sekarang sudah semakin singkat karena ada teknologi ya. Dulu sekarang kan 3 bulan, 4 bulan itu orang sudah mulai menuai kalau mereka menanam padi. Zaman saya kecil itu kalau tanam padi PB itu ya, nah itu butuh waktu 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan ya. Sekarang lebih cepat lagi. Zamannya Adam itu mungkin saya kalau dia nanam tumbuhnya mungkin 2 tahun. Atau bagaimana ya? Lambat. Lah, tapi kan manusia butuh makan. Nah, dalam kondisi darurat itu, makanya Allah berfirman dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga. Nah, ini firmannya lagi ya. Dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ada perubahan ya, dari manusia makan biji-bijian, lalu karena kondisi manusia telah berdosa, akhirnya manusia itu makan tumbuh-tumbuhan di padang.
Dalam masa darurat, Allah berfirman, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Itulah pertama kali manusia mulai mengenal dan makan daging. Ya, segala yang bergerak. Nggak heran, saudara. Ketika Allah mau menutup pintu Bahtera itu, Nuh diperintahkan untuk memasukkan binatang-binatang ya. Binatang yang halal, yang haram itu cuma sepasang. Tapi yang halal itu suruh masuk 7 pasang. Kenapa? Allah berpikir jauh, panjang. Ya, ini merupakan plan. Ya. Nanti 120 hari kemudian mereka turun dari kapal itu. Ketika mereka yaitu binatang-binatang yang halal itulah yang boleh dimakan oleh manusia pada waktu itu. Ya, nah saudara, jadi Tuhan itu berfirman tentang pola makan manusia. Pola dasarnya adalah biji-bijian, lalu kondisinya berubah jadi tumbuh-tumbuhan. Pada masa darurat, manusia diizinkan untuk boleh makan daging. Tapi karena daging itu enak, ya. Padahal ini kan hanya makanan darurat. Ketika mereka sudah menanam, sudah tumbuh, sudah mulai muncul dan tumbuh tumbuh-tumbuhan, manusia tetap aja makan daging. Nggak kembali pada makan tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Kenapa? Karena sudah ngerasain enaknya daging itu ya, apalagi sop kondro. Wah, luar biasa. Itu iga dibakar, dibumbuin, nagih itu. Itu luar biasa enaknya. Nah, sudah orang kalau makan daging itu pasti sulit untuk makan sayur, betul? Ya, coba cek anak Anda, enggak itu. Anda cekokin terus daging gitu, nanti Anda kasih sayur muntah dia. Emang saya kambing, Pak. Nah, itu. Tapi kalau anak-anak itu sudah terdidik makan sayur gitu ya, dan terus makin sehat gitu. Jangan dikenalin daging. Kalau udah kenal daging itu dia nggak akan balik lagi untuk makan sayur. Itu memang udah begitu nalurinya ya. Dari manusia awal seperti itu, dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, kenal daging, nggak mau balik ke sayurnya lagi. Ya, nah tujuan Allah berfirman tentang makanan itu supaya makanan itu sehat. Dan manusia yang makan daging itu sekarang jadi kedagingan. Ya, apa aja yang berkaki, yang bergerak dan berkaki 4 kecuali meja dan kursi, sikat semuanya. Oh, itu ya. Apa saja yang bergerak, yang berkaki 4 kecuali meja dan kursi. Hajar lo. Ayo, badak tapir, oke. Nah, saudara, nah, Anda lihat nih, manusia ya semakin rakus dengan daging itu. Nah, saudara, Tuhan akhirnya mengatur pola makanan itu ketika Allah menjadikan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang kudus dan milik kepunyaan Allah. Ya, nah di sini ketika imamat Lewi ditetapkan, Tuhan menetapkan pula apa makanan yang layak dimakan oleh para imam. Dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Ya, tujuannya dalam rangka untuk menguduskan tubuh para imam itu. Ayatnya, Saudara. Imamat 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya. Imamat 11, 2 sampai ayat yang ketiga. Katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi di luar ini, kriteria ini, artinya nggak boleh dimakan. Ya, jadi setiap binatang yang berkuku belah, kukunya bersela panjang, dan memamah biak itu boleh kamu makan.
Terus, saudara ya, ini binatang daratnya. Imamat 11, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau tidak bersisik dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ya, nah, saudara, tujuannya apa di sini? Ya, tadi dikatakan ketika imamat Lewi ditetapkan Tuhan, menetapkan pula apa makanan yang layak dimakan oleh para imam itu dalam rangka pengudusan tubuh para imam. Itu ditulis dalam Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara, awal ketika Allah itu ya, menjadikan bangsa Israel dari 12 suku ini menjadi satu bangsa. Allah kan sungguh mendengar perkataanku, maka aku akan menjadikan kamu, bangsa Israel itu, menjadi milik kesayanganku, menjadi bangsa imam, dan bangsa yang kudus. Ya, jadi itu merupakan perjanjian daripada Allah, bahwa orang Israel itu nanti seluruh penduduknya akan dijadikan imam-imam semuanya. Ya, untuk melayani bangsa-bangsa itu. Makanya pola makannya diatur. Jadi ini aturan untuk para imam. Ya, para imam diatur supaya dia kudus. Nah, mungkin muncul pertanyaan. Ada yang bertanya pada saya begini, Pak. Ya, itu pola makan yang diatur itu dalam perjanjian lama kan katanya untuk imam. Ya, untuk imam. Jadi bukan untuk kita dong. Saya bilang, siapa bilang bukan untuk kita? 1 Petrus 2 ayat 9 bunyinya apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kalau Bapak Saudara nggak hafal lagu itu, nyanyi saja. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya, ya, yang memanggil engkau dari terang dari gelap pada terangnya yang ajaib. Nah, itu lagu enak, satu ayat tidak dipotong, nggak diubah, langsung dijadikan lagu. Dan itu membuat saya gampang menghafalinya. Ya, tentang 1 Petrus 2 ayat 9. Orang-orang perjanjian baru yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah imam-imam di dalam perjanjian baru. Amin. Imam-imam perjanjian baru. Saya imam, Pak Simon imam, Pak Andreas imam, betul ya? Pak Kes apalagi imam. Oh. Amin. Jadi imam itu bukan jabatannya. Ya. Imam itu panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Anda dipanggil oleh Allah, Anda dijadikan imam. Amin. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, aturan yang sama yang diperlakukan kepada imam pada bangsa Israel itu juga boleh berlaku dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, tujuannya apa? Supaya imam itu umurnya panjang. Karena punya tugas. Ini bukan masalah haram sama halal. Betul ya? Jadi yang kita bicarakan tentang makanan di sini bukan masalah boleh tidak haram atau enggak, saudara ya. Halal atau haram enggak. Paulus bilang, ya, semua makanan boleh diterima dengan ucapan syukur. Amin.
Dengan doa dan ucapan syukur boleh diterima semuanya. Tapi Paulus juga bilang, tidak semua yang boleh diterima itu berguna. Ingat ya. Nah, penggunaannya, kegunaannya itulah yang ditekankan. Kenapa pola makannya diatur sedemikian rupa? Ada tujuannya. Karena dia yang mengangkat Anda menjadi imam itu, dia menghendaki supaya tubuhmu sehat dan umurmu panjang. Sehingga tugas yang diberikan oleh Allah itu bisa Anda emban dengan baik di muka bumi ini dan kerajaan surga diuntungkan. Amin. Kalau Anda melayani Tuhan, terus Anda sakit-sakitan, ya toh, segala macam, kan kurang efisien, betul? Waktumu terkuras untuk mikirin keadaanmu, bukan? Tapi kalau Anda sehat, waktumu lebih banyak untuk memenangkan jiwa, betul? Untuk memuliakan Tuhan. Itu sudah. Jadi tentang pola makan itu Tuhan atur, tujuannya adalah bukan nakut-nakutin. Ini enggak boleh, ini haram. Jadi jangan pernah berbantah-bantah masalah halal dan haram lagi. Sekarang kita lebih kepada pengertian penggunaannya. Amin. Berguna atau tidak? Makanya Tuhan sendiri atur tentang makanan itu. Yang enggak berguna, kalau bisa jangan dimakan. Itu membuat umurmu pendek nanti. Ya. Nah, nanti kalau masih ada yang tanya sama saya, Pak, itu boleh dimakan atau enggak? Bukan masalah boleh atau enggak. Berguna atau tidak, amin. Ya. Kalau memang ada mungkin masa daruratnya, betul enggak ya? Dan Tuhan izinkan ketika selesai masa daruratnya, Anda harus kembali pada pola dasarnya, amin. Jangan kebablasan. Nah, bisa nih ya, itu maksud saya ya, ada orang saudara ya, mungkin ya membutuhkanlah ya nutrisi dari sebuah apa gitu ya, lalu diizinkan sementara saja. Kadang-kadang, ya, bukan masalah haram halal itu enggak. Kalau Anda ada dalam kondisi masa darurat, ya sudah, habis selesai masa darurat, balik lagi cepat-cepat pada pola dasarnya, ya, supaya apa? Tubuhmu sehat itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan tentang makanan ini ternyata berlanjut. Dari Allah mengatur manusia awalnya makan biji, lalu sayur-sayuran, sampai makan daging, lalu dipilah dari segala daging itu mana yang boleh dimakan, dan yang mana yang tidak boleh dimakan itu, mana yang berguna bagi tubuhnya, dan sebagainya. Nah, akhirnya Allah yang Maha Kuasa itu, ketika memimpin bangsa Israel, dia memperkenalkan sebuah makanan lagi. Satu jenis makanan lagi. Jadi hari ini kita bicara makan ya, membuat lapar. Ya, membuat lapar gara-gara cerita tentang makanan tadi. Hari ini kita akan mengetahui bahwa Allah memperkenalkan satu macam ya atau satu jenis buah makanan. Ya. Kapan itu terjadinya? Nah, ketika manusia diberi makan mana dari surga, mereka memakan sesuatu yang belum pernah diberi kepada manusia. Jadi ini makanan aneh, makanan asing, ya. Tetapi mana itu ternyata tak mengubah sifat tubuh mereka sedikit pun. Keluaran pasal 16 ayat 15. Ya. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata, ya, kepada mereka, inilah roti yang turun dari surga. Ya, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu, ya. Nah, saudara, jadi satu hari bangsa Israel ini
diperkenalkan oleh Allah di padang gurun. Mereka kan nggak sempat bercocok tanam karena mereka berjalan terus, ya. Nah, Tuhan memberikan makanan mereka seperti ketumbar. Tiap pagi jatuh, warnanya putih gitu. Nanti kalau kena matahari mencair, hilang, ya. Nah, mereka diberi jatah, satu orang satu gomer, boleh ambil. Kalau mereka rakus, mengambil 2 gomer gitu, nanti sisanya busuk, ada ulatnya. Kecuali hari ya Sabat, ya. Nah, mereka boleh mengambil 2 porsi. Sehingga pada hari Sabat itu dia makan mana yang diambil kemarin, itu toh. Ya. Nah, Saudara, makanan itu ya, makanan dari surga. Ternyata, Saudara, mana itu adalah makanan roh. Makanan makhluk-makhluk di alam roh. Jadi boleh dibilang makanannya malaikat. Ya, dimakan sama manusia. Tapi aneh, ya. Manusia yang memakan makanannya malaikat itu kok tidak mengalami perubahan, ya. Nilai rohnya itu kok nggak terbangun. Bahkan cenderung kedagingan sampai akhirnya Allah membinasakan mereka semuanya di padang gurun itu, betul? Makan makanan dari surga tapi nggak berubah. Nah, ini perhatikan. Makan makanan dari surga nggak berubah. Nggak heran Tuhan itu bilang, Musa, aku mau binasakan mereka semuanya. Musa pernah bilang, jangan Tuhan, kalau engkau matiin mereka semua di padang gurun ini, apa kata dunia? Allah yang mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan Mesir, nggak sanggup kasih makan, makanya dibunuh di padang gurun. Ya, akhirnya Tuhan bilang, ya udah, karena kamu tidak izinkan, aku nggak bunuh, tapi baru koma. Tapi Anda lihat, yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian, itu hanya 2 orang yang pernah lahir di Mesir. Yosua dan Kaleb. Semuanya mati. Kenapa mati? Mereka nggak pernah berubah. Alkitab mengatakan, mereka mencobai Tuhan 10 kali. Bersungut-sungut terus. Orang yang pernah makan mana, tapi nggak pernah berubah di dalam kehidupannya. Itu seperti yang dari awal saya tadi katakan. Orang rajin ikut pemuridan, rajin ikut persekutuan, rajin ikut morning call, apalagi rajin, pokoknya gitu ya, ada link Zoom gitu, rohani semua mesti nongol ada di situ, wow gitu ya. Tapi aneh, dengar firman, hidupnya nggak berubah. Aneh nggak? Aneh nggak? Firman itu mengubah, betul? Firman-Mu ya, itu mengubah. Yang mengubah hidup seseorang. Firman. Amin. Dengar firman, baca firman, harus mengalami perubahan. Ada orang Israel yang makan mana 40 tahun tapi nggak berubah. Itu yang aneh. Ya, itu aneh bin ajaib. Makan mana nggak berubah. Nah, jangan sampai saudara. Orang yang makan mana nggak berubah itu punya julukan, bukan? Orang Israel itu dikenal dengan julukan apa? Si Mike Tyson. Oh, kok si Mike Tyson? Apa itu Mike Tyson itu gelarnya apa? Leher beton. Alias tegar tengkok itu loh. Tegar tengkok itu gelarnya orang Israel, bukan? Ingat ya, kalau Anda bicara orang Israel, Anda akan sangat teringat dengan istilah yang tidak pernah lepas dari yang terjadi kepada orang Israel. Si tegar tengkok itu, amin. Nah, tegar tengkok. Ya, tegar tengkok.
Makan mana nggak berubah di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal yang harus dipahami dan diperhatikan. Firman itu harus membawa dampak perubahan itu. Ya, jadi bicara tentang makanan tadi dari awal, sekarang kita menemukan masuk ke dalam makanan yang dari surga. Yaitu firman itu juga. Ya, nah saudara, sekarang pertanyaannya, Allah mana yang berfirman tentang makanan manusia ini? Nah, yang turun naik ke surga dan ke bumi itu, kala itu adalah Yahweh atau Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi Tuhan Yesuslah sebenarnya yang mengatur pola makan manusia itu. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan Yesus yang mengatur pola makan manusia itu. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, satu kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan kasus. Dicobai sama iblis, ya. Lalu iblis bilang, jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Nah, tentang Tuhan Yesus. Perhatikan di sini. Tetapi ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis, Tuhan Yesus membatasi diri kepada firman yang telah dia ucapkan sendiri. Ia tidak membuat definisi baru yang mengatakan bahwa batu harus jadi roti untuk dimakan. Karena ia sedang mengosongkan dirinya dari kealahannya. Ia menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari tiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Matius 4 ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, saudara, Yesus bilang, dia yang atur makanan, ngerti tentang teknik makanan, makanan mana yang baik dan berguna dan sebagainya. Lalu dia mulai berkata, bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Ya. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, saudara, jadi boleh bilang sekarang, ada makanan baru. Ada makanan baru. Kalau bangsa Israel diperkenalkan dengan makanan baru, namanya mana? Sekarang malam hari ini, saya perkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada makanan baru yang tidak Anda kenal, yang harus diketahui malam hari ini. Dan ini definisinya. Ya, tadi dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Orang kan berpikir, makanan itu untuk penunjang hidup, betul? Kenapa Anda makan? Sering ada orang tanya ya, orang makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, kalau hidup untuk makan itu glojoh namanya, gitu, rakus, ya, apa saja dimakan, kapan aja makan, gitu. Nah, sampai membengkak badannya lah. Nah, tapi ya bukan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Makanan penunjang untuk manusia hidup. Kalau Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Artinya apa? Firman itu adalah makanan yang membuat Anda boleh hidup. Amin. Di dalam makanan ada nutrisi, memberi kekuatan, memberi energi dan sebagainya. Firman sama. Ya. Firman sama. Menumbuhkan, memberi kekuatan. Terus firman itu juga terjadi di dalam kehidupan kita ini. Amin. Jadi, ya, pastikan Bapak Ibu Saudara mengerti tentang apa yang
ada makanan yang Tuhan telah definisikan baru dalam kehidupan kita. Firman itu makanan. Nanti mungkin ketika kita ngomong cerita kepada beberapa orang, ya, tuh makan Alkitab, kenyang gitu ya. Ada orang begitu. Nah, saudara, saya mengalami dalam kehidupan saya apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa ya manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Itu terjadi. Ya, firman itu luar biasa. Firman itu yang memelihara dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup karena firman itu. Ya, karena firman itu. Ketika saya boleh mengerti tentang firman itu, dan saya mulai meyakini, saya mempercayainya, firman itu bermanifestasi dalam kehidupan kami. Banyak orang kadang-kadang harus dijelaskan, kadang-kadang banyak orang harus dikotbahin, ya, berapa kali baru ngerti. Udah ngerti aja kadang-kadang takut untuk spekulasi, untuk mengambil firman itu menjadi bagian yang menyelesaikan dalam kehidupan mereka. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenarannya itu akan memerdekakan kamu. Amin. Firman itu harus ditangkap sampai ngerti akar dan kebenarannya di dalam kehidupan Anda. Nanti baru dampaknya ada dalam hidup Anda. Ya. Nah, sekarang saya mau nangkep, ya. Kalau Tuhan bilang, walaupun nggak masuk di akal Anda percayai. Kalau Anda nggak bisa percaya tentang kalimat atau firman-Nya, paling tidak Anda percayai siapa yang berfirman itu. Amin. Apa yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, aku akan menggenapinya dan akan menyelesaikannya. Wah, Dia yang bertanggung jawab. Walaupun itu nggak masuk akal. Ya, tapi firman itu akan menjadi bagian yang mengubah dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi boleh disimpulkan begini. Makanan itu adalah sesuatu yang mengubah tubuh. Amin. Jadi makanan itu akan mengubah tubuh Anda. Apa yang Anda makan, itulah yang mempengaruhi tubuh Anda. Amin. Nah, coba ya. Ada beberapa orang yang makan ala bule gitu ya. Nah, nanti dia akan ikut-ikutan sedikit ya. Apa namanya? Pertumbuhannya itu ya mirip agak kayak bule-bulean. Gitu. Tapi kalau mirip orang Sunda itu ya, makan sayur gitu lah, gitu, kalau macam gitu. Nanti yang mirip-mirip lah. Kenapa? Pola makan, apa yang dia makan itu nanti akan kelihatan ya, mempengaruhi atau mengubah tubuhnya itu ya. Nah, Tuhan Yesus pernah memperkenalkan satu buah makanan kepada kita semuanya ya. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, ya, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, ia memperkenalkan satu jenis makanan baru bagi orang percaya, yakni tubuh dan darahnya. Yang dimaksudkan adalah tubuh roh yang dimilikinya sejak ia dilahirkan oleh Bapaknya dengan firman-Nya. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 33, dia pernah berkata begini, karena roti yang dari Allah, ya, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi satu kali Tuhan Yesus berkhotbah, akulah roti yang turun dari surga. Ya, Yesus bilang, aku ini makanan. Ya, 2 kali ya. Yesus pernah berkata juga dalam Yohanes pasal 6 ayat 55. Nah, ini ayat kelanjutannya kalau Anda baca. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Nah, disuruh makan daging dan minum darahnya Yesus. Yesus mengaku dirinya roti, makanan. Nah, orang pada bingung, ini ajaran apa? Ajaran kanibalisme kali. Suruh makan dagingnya Yesus. Nah, saudara, mereka nggak mengerti. Makanya mereka kabur semuanya. Tinggal 12 muridnya. Lalu Yesus tanya pada murid-muridnya, kamu nggak pergi juga kayak mereka?
Karena muridnya ada yang nanya, guru, perkataanmu tadi terlalu keras, sehingga mereka kabur semuanya. Biarin, mereka kabur karena nggak mau ngerti. Ya, nah, kamu nggak kabur juga. Petrus mewakili, ya teman-temannya. Pergi kemana lagi? Karena aku tahu perkataanmu adalah roh dan hidup. Lalu Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya tentang arti perkataannya yang membuat orang lain tadi itu pada kabur pulang tadi itu. Tahu nggak? Apa yang aku maksud makan dagingku dan apa yang aku maksud makan minum darahku. Aku ini, ya Yesus bilang, sebelum turun ke dunia ini, ketika aku masih ada di alam roh, aku ini firman. Itu yang ditangkap sama Yohanes. Makanya waktu Yohanes menulis Injil itu, dimulainya dengan kalimat, pada mulanya adalah firman. Ya. Karena penjelasannya Yesus tadi. Ketika aku di alam roh, aku ini firman. Jadi orang yang makan firman itu makan aku. Ada beberapa orang RTM yang sudah mulai mengerti tentang prinsip ini. Ya, nanti kalau saya suruh doa sebelum saya khotbah atau mengajar, ya, tolong Bu atau Pak berdoa. Nanti doanya dibilang ini, Bapa Surgawi, ya, berkatilah hambamu Pak Gideon gini-gini dan sebagainya. Dan malam hari ini atau siang hari ini kami semuanya siap untuk makan Engkau. Loh, makan Tuhan Yesus. Jadi bukan dengar firman, ya. Jadi kalimat dengar firman itu diganti makan Yesus. Siap Yesus. Nah, yang nggak ngerti bingung ngomong apa tadi. Nah, karena ada kebingungan seperti itu, lalu saya mulai jelaskan. Bapak Ibu Saudara mungkin bingung dengan doanya murid saya tadi ya. Ya, sebelum saya khotbah dengan tema yang diberikan, ya, saya mau jelaskan lebih dahulu tentang kenapa tadi murid saya itu doa. Makan engkau itu apa? Makan Yesus. Makan Yesus itu dengar firman. Makan firman. Kok bisa? Iya. Karena Yesus dulu, sebelum dia menjadi daging, sebelum menjadi manusia, dulu di alam roh Yesus itu firman. Amin. Dengar firman, makan Yesus. Maka Yesus bilang, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Amin. Jadi ketika Anda mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan, seperti malam hari ini mendengar pengajaran seperti ini, mulai bayangkan Anda sedang makan Yesus. Ada nggak ya? Semakin mengerti tentang pribadi Yesus ini. Karena semua kebenaran firman itu nanti arahnya adalah pengenalan akan Kristus itu. Amin. Nah, saudara. Jadi ada makanan ya yang Tuhan Yesus sendiri pernah katakan ketika dia ada di muka bumi ini kepada murid-muridnya, saudara. Ya, makanan apa? Dia berkata begini. Ya, Tuhan Yesus itu punya makanan favorit. Tuhan sendiri memiliki makanannya, yakni melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa. Itu makanannya Yesus. Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Itu jenis makanan. Melakukan kehendak Dia. Jadi boleh dikatakan, orang yang boleh melakukan kehendak Allah, hidupnya akan mengalami perubahan. Ya, karena fungsi orang makan, tujuan orang makan adalah supaya ada perubahan, betul ya? Ada pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Ya, oke, saudara, satu ayat lagi, ya. Sebelumnya keterangannya begini. Pada dasarnya, semua mulai dengan makanan jasmania. Tetapi sejak manusia mengenal Allah, diperkenalkan makanan
tubuh jasmania menjadi rohaniah. Ya. Untuk akhir malam hari ini, ya, dalam 1 Korintus 6, ini kesimpulannya yang dibuat oleh Paulus. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kasih-Nya. Nah, saudara, jadi malam hari ini, ya kelihatannya kita hanya bicara tentang makan, pola makan, makan yang ditetapkan, dan sebagainya. Tapi ada tahapan, bukan? Dari awal, Allah telah menetapkan makanan buat manusia. Lalu perlu ada perubahan karena kondisi manusia. Manusia mulai memakan sayuran, ya, ada masa darurat, manusia mulai memakan daging. Karena sudah tahu rasa enaknya daging, manusia itu nggak mau balik lagi makan biji-bijian lagi. Ya, terus sampai akhirnya, ya, Tuhan menentukan daging mana yang boleh dimakan dan daging mana yang nggak boleh dimakan. Di situ ya. Nah, saudara, dan suatu saat Tuhan memperkenalkan ada makanan yang lebih penting daripada makanan untuk tubuhmu, yaitu makanan roh, namanya mana, yaitu firman. Melakukan kehendak Allah, itu adalah makananku. Amin. Nah, saudara, ketika kita mulai memakan makanan roh, nanti akan ada dampak dalam dagingmu itu. Daging ini nanti akan lambat laun akan berubah. Kalau Yesus dari firman, ya, punya tubuh kemuliaan, bisa berubah menjadi daging. Anda yang sudah daging ini, Tuhan juga akan bisa ubah dalam kehidupan Anda. Nanti orang yang penuh dengan firman, yang menghidupi firman, yang diubah oleh firman itu, bukan hanya diubah karakternya tok. Sampai tubuhmu pun nanti akan mengalami perubahan. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Ada perubahan dari tubuh daging ke tubuh roh. Ya. Ada contoh-contohnya. Kenapa mereka bisa berubah sampai ke situ? Nanti kita lihat. Ya, siap? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.